Di 10 perintah Allah, Ten Commandment, ya, iya. Kuduskanlah hari Sabat. Sabtu. Ya, bahkan di kitab-kitab perjanjian lama itu ada kan bagaimana kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat itu tidak boleh bekerja, Pak, ada ya. Sabat itu kan Sabtu. Dalam bahasa apapun Sabat itu Sabtu. Sabato, Setu ya. Itu Sabtu. Tapi kenapa saya ke gereja hari Minggu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Balu Bait, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Sobat Hijrah, mengambil ibroh dari perjalanan iman seorang hamba. Alhamdulillah, kami di sini berhasil mengundang sosok Bunda ya. Saya sebut Bunda ya, Bun. Beliau ini aktif membekali teman-teman para mu'alaf yang ada di Lombok, Solo, Semarang, dan sekitarnya. Dan di Lombok, di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang, Solo. Ya. Nah, kita hadirkan Ustazah Dewi Purnamawati. Gimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu anak TPA kan gitu kalau ditanya. Iya. Nah, kita ini Sobat Hijrah, Bunda. Kita pengen tahu dulu, memang kita itu belajar ibroh itu kan ngambil pelajaran dari teman-teman yang baru masuk agama Islam ya. Betul. Sampai tadi Bunda ceritain dong, Bung. Ketika awal masuk mengenal Islam gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Balu Bait yang insya Allah dirahmati Allah. Amin ya Rabb. Yang pertama saya menghaturkan jazakumullah khairan katsira atas waktu yang diberikan pada saya. Ya, ini semua karena Allah. Iya, Bunda. Ya, Allah yang mempertemukan kita. Ya, alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat selamat, khususnya dalam keadaan iman Islam. Alhamdulillah. Kenapa saya mengkhususkan dalam keadaan iman Islam? Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini banyak tidak disadari oleh mereka yang Islam sejak lahir. Ya, mereka merasa bahwa menjadi Islam itu ya sesuatu yang otomatis. Lahir dari orang Islam, dapat warisan agama dari orang tuanya, ya otomatis Islam. Ya. Tetapi ketika kita mau menyadari bahwa saya ini Islam, itu bukan karena sekedar keturunan atau dilahirkan dari orang Islam, tapi saya menjadi Islam itu karena dipilih Allah. Ya. Fama yuridillahu ahyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa dikehendaki Allah, berarti kita menjadi Islam itu karena kehendak Allah. Ya. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa saya ini jadi Islam karena kehendak Allah, berarti saya itu orang pilihan Allah, maka tidak akan merasa berat, ya, tidak akan merasa aduh jadi orang Islam kok kayak gini susahnya gitu ya. Tapi kalau orang Kristen bilang sukacita, ada sukacita di situ, ya. Dilapangkan dadanya memeluk Islam, ya udah jalani aja hidup sebagai orang Islam, ya. Toh menjadi orang Islam itu apapun ketika kita laksanakan dengan ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah, itu pahalanya luar biasa. Gitu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, perkenalkan saya nama lengkap saya Ibu Dewi Purnamawati. Saya itu lahir di Solo.
Tapi saya besar di Pulau Lombok. Besar di Nggih, Lombok. besar di Lombok karena orang tua tahun 70 itu pindah dinas ke Lombok. Jadi kami tinggal di Lombok itu, Pulau Lombok itu Pulau Seribu Masjid. Iya, julukannya. Masjidnya banyak dan boleh dibilang ketika kami masuk ke Lombok itu 100% orang Lombok, penduduk asli Lombok itu orang Sasak itu beragama Islam. Suku Sasak beragama Ya, Islam. beragama Islam. Jadi kalau ada yang tidak Islam itu bukan penduduk asli. Dari Bali, mereka yang Hindu, Chinese, mereka yang Konghucu, Pendatang. kemudian pendatang dari dari Ambon, dari Nusa Tenggara Timur, bahkan ada yang dari Jawa, tenaga seperti TKS Butsi dan lain sebagainya, itu yang Kristen, seperti itu guru-guru SD Impres gitu dari Tanah Toraja. Tapi penduduk aslinya sendiri itu beragama Islam. Jadi kalau saya ya aneh kalau ada orang Lombok itu kemudian murtad, ya, karena ya itu tadi Pulau Seribu Masjid. Ya. Jadi saya dibesarkan pada keluarga Kristen yang taat. Ya. Didikan Kristen yang taat itu saya dapat dari ibu saya. Ibu saya mendidik kami anak-anak itu Kristen dengan taat. Berapa bersaudara Bunda? Saya 3 bersaudara. Bunda Saya yang paling besar. paling sulung. Adik saya yang kedua sampai saat ini masih jadi pendeta di Cimahi Bandung. Bandung ya? Ya, Cimahi di Bandung. Cimahi Bandung. Adik saya yang satu juga masih aktif di dalam penginjilan. Orang tua saya sampai sekarang masih tinggal di Pulau Lombok dan aktif menginjili di Kabupaten Lombok Utara. Oh, masih hidup ya? Iya, sejak gempa ya, Iya benar. itu apa namanya orang tua saya aktif menginjili di sana. Ya apa? Kalau anak muda bilang sakitnya di sini. Ketika setelah gempa di Lombok itu kan saya ketika itu saya bertemu dengan pada waktu itu beliau bupati ya di Kabupaten Lombok Utara. Saya bertemu dengan beliau di Jakarta di acara KNAP itu. Saya mohon fasilitas beliau untuk saya bisa ke Lombok. Tapi ternyata mungkin karena beliau sibuk, beliau lupa. Kenapa? Ketika itu saya melihat di Facebook bagaimana ibu saya sudah terjun melakukan penginjilan di sana. Ibu masih ada, masih hidup, masih sehat? Sampai sekarang. Ya, jadi saya ketika itu mohon kepada beliau untuk saya diberi fasilitas bisa ke sana supaya saya bisa menguatkan masyarakat di sana, jangan sampai akidahnya ditukar gitu. Iya. Gitu ya. Oke, saya mulai dari awal ya yang runtut ya. Jadi saya dibesarkan di keluarga Kristen yang taat. Ketaatan itu dididik, difondasikan oleh ibu saya. Ya. Sejak kecil kami dididik rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, ya. Sehingga fondasi itu kok boleh dibilang fondasi itu betul-betul kuat. Iya. Ya. Waktu saya masih kecil saya bangga jadi orang Kristen. Ya. Ibu saya selalu bilang kita ini bangsa yang terpilih. Ya. Bangsa yang terpilih itu ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kalau tidak salah ya. Bangsa yang terpilih. Maka harus taat kepada Tuhan Yesus. Supaya besok bisa masuk surga. Nanti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Jadi dari kecil ibu saya itu sudah memotivasi kami seperti itu. Tidak hanya untuk diri kami sendiri ya. Sejak kecil ibu saya sudah mendidik saya kalau hari Ahad itu, waktu itu kami nyebutnya Minggu ya. Iya. Jadi jangan yang sudah Muslim jangan menyebut Minggu ya, karena Minggu itu kan memperingati Santo Domingus kan. Iya. Kita menyebutnya Ganti Ahad ya. Iya Bunda. Nah, ibu saya bilang, ibu ke gereja kamu sekolah Minggu. Ibu ke gereja kamu sekolah Minggu. Artinya apa? Sejak kecil saya sudah ditanamkan bahwa hari Minggu itu harinya Tuhan. Ya, untuk ibadah. Ya. Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan ibadah. Ya, ketika saya masih kecil ya senang-senang aja, happy-happy saja
ya. Kalau orang Kristen nyanyinya Nyanyi-nyanyi, happy ya, happy ya, happy ye gitu ya. Saya senang jadi anak Tuhan gitu ya, happy aja, ya. Sekolah minggu. Tidak hanya itu, ibu saya bilang ajak teman-temanmu, ya. Di usia saya yang masih 7 tahun, 8 tahun, ibu saya sudah mendidik saya untuk bagaimana bisa ya bermanfaat untuk orang lain. Ajak teman-temanmu pergi sekolah minggu. Ajak teman-teman ya. Apapun, pokoknya teman bermain Islam. Lingkungan saya kan Islam. Iya. Berarti teman-teman yang Islam. Iya benar. Ya. Ajak teman-teman yang Islam pergi sekolah minggu. Ya. Kasihan teman-temanmu yang Islam besok nggak masuk surga. Kenapa Bu nggak masuk surga? Karena teman-temanmu yang Islam nggak punya penebus dosa. Kalau kita kan ada yang nebus dosanya. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya. Jadi ketika melihat apa ya poster gitu ya, wajah Yesus yang kepalanya pakai mahkota duri gitu ya, rasanya aduh saya itu nggak boleh berbuat dosa deh. Tuhan Yesus sampai menderita seperti itu gitu ya. Karena sudah penebusan itu ya. Untuk menebus dosa saya gitu. Oke, itu kemudian ya saya ngajak teman-teman saya pergi sekolah minggu. Padahal menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan ibadah itu yang punya ayatnya kita loh umat Islam. Dan itu merupakan salah satu doa iftitah. Salah satu doa iftitah kita. Quran surat Al-An'am ayat 162 itu kan Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ terangkum sholat, ibadah, menomorsatukan Allah itu terangkum dalam satu ayat itu. Ya. Tapi kan banyak orang Islam yang hafal, tapi belum melaksanakan. Kalau ditanya Allah nomor berapa? Nomor 1. Tapi prakteknya Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi yang nomor 1. Ya panggilan adzan ntar dulu Allah kalau kalau panggilan dari tadi si dia tadi itu wah segera itu ya. Nah berarti apa masih nafsu kita yang nomor 1? Iya itu. Berarti itu saudara-saudara Bunda itu ya juga dididik di keluarga yang Kristen sama. dengan taat ya. Jadi adik saya yang nomor 2 itu laki. Jadi kami 3 bersaudara, saya nomor 1, adik saya nomor 2 laki, adik saya yang paling kecil itu perempuan. Memang ibu saya bilang anaknya yang laki dipersembahkan untuk Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan. Maka adik saya jadi pendeta. Pendeta di Bandung itu ya? Di Cimahi Bandung. Nah, terus perjalanan begitu. Jadi ada satu misi yang dikerjakan oleh orang Kristen. Dan orang Kristen itu bangga. Karena apa? Merasa menjadi salah satu misi sebagai utusan Tuhan. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Jawab Yesus, ya. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, karena itu pergilah, berarti ada tugas penginjilan. Mengemban misi itu. Mengemban misi. Tapi perginya tidak hanya sekedar pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Berarti ada tugas. Ya. Targetnya apa? Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini diajarkan sejak kecil. Jadi waktu saya masih sekolah minggu dulu lagunya begini. Jadilah kau pengail orang kalau turutku. Jadi kalau mau ikut Yesus itu harus bisa mengail orang. Mengail gitu loh. Iya. Itu. Jadi itu ditanamkan sejak kecil. Saya kadang-kadang berpikir gini ya. Kalau di TPA itu ya, di TPA itu dari kecil anak-anak diajari lagu agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau tidak Islam bukan agamaku. Itu akan mendarah daging loh. Contohnya ini tadi ya. Bayangkan saya diajar lagu itu umur 7 tahun. Sampai sekarang kan umur saya udah 60.
Saya masih ingat persis lagu itu. Ya. Jadi tadi, jadilah kau pengail orang, kalau mau turutku, mau ikut Yesus itu harus bisa mengail orang. Ya, pengemban misi itu yang disebut misionaris itu ya Bun. Jadi setiap orang Kristen itu misionaris. Misionaris. Iya, karena mengemban misi ini tadi. Oh iya. Iya, mengemban misi ini. Jadi mengajak teman-teman begitu. Ya. Akhirnya teman-teman saya pergi sekolah minggu, gitu ya. Bukan pergi sekolah minggu, kemudian ada yang dibaptis jadi Kristen, gitu ya. Nah itu karena apa? Fondasi dari seorang ibu. Maka di sini loh pentingnya peran seorang ibu. Maka kan di dalam Islam disebutkan kan al-ummu madrasatun ula. Ibu itu madrasah yang pertama bagi anaknya. Mendidik anaknya, menancapkan sebuah fondasi. Saya kalau bukan karena hidayah Allah tuh saya nggak mungkin masuk Islam. Karena fondasi yang diberikan ibu saya itu begitu kuat. Benar. Sampai perjalanan waktu terus ibu saya menanamkan kepada kami rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, sekolah minggu, diajak kebaktian sama ibu saya, ya. Saya mulai galau itu umur 13 tahun tanpa sepengetahuan orang tua saya. Penyebab galaunya itu apa Bun? Ya. Nah, ketika itu kan setiap tahun kan saya diajak ibu saya untuk mengikuti kebangunan rohani di Institut Injil Indonesia di Batu Malang itu. Di Malang. Ya. Orang tua dipisahkan, ada untuk orang tua, ada untuk anak-anak remaja begitu. Itu usia 13? Iya. Dari Lombok langsung ikut ke Malang gitu? Iya, setiap tahun. Setiap tahun iya. ya? Padahal perjalanan Lombok ke Malang, saya umur 13 tahun itu berarti tahun 75. Naik kapal itu ya Bun? Iya, naik kapal. Ya. Dari Lombok ke Malang itu bisa 2 hari. Ya. Naik kapalnya dari Lombok, dari Lembar sampai Padang Bayi itu kalau normal itu 10 jam. 10 jam. Ya. Kapalnya masih namanya kapal kuda putih. Ya. Itu. Baru ada 2 kapal kalau enggak salah itu. Perjalanannya cukup panjang. Nah, di sana itu kebaktian, kemudian ada orang tua untuk orang tua, kemudian kami untuk remaja, untuk anak-anak muda begitu. Nah, di situ kan tadi diulas tugas menginjili tadi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tadi ya. Kemudian saya mulai timbul pertanyaan. Kalau kita disuruh pergi mengajak orang, itu kan tentu kita harus bisa menjelaskan. Iya. Iya kan? Iya. Menjadikan semua bangsa murid kok sudah jadi mau diapakan, itu kan harus jelas kan? Nah, ketika mengajak orang pun harus jelas kemana perginya. Iya. Ya. Sementara saya sudah mulai galau. Galau saya begini. Saya ke gereja hari Minggu. Ya. Tapi 10 perintah Allah. 10 Commandment. Ya. Iya. Kuduskanlah hari Sabat. Sabtu. Ya. Bahkan di kitab-kitab perjanjian lama itu ada kan bagaimana kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat itu tidak boleh bekerja, ada ya. Sabat itu kan Sabtu. Dalam bahasa apapun Sabat itu Sabtu. Sabato, Setu ya. Itu Sabtu. Tapi kenapa saya ke gereja hari Minggu? Pada perintahnya Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Nah, sementara sejak kecil saya dididik ibu saya rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab supaya masuk surga. Tapi pergi ke gereja ini saya sudah tidak taat sama Tuhan. Ya. Iya, pertanyaan menggelitik itu Bun. Iya. 1, kedua. Perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Berarti hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tapi di pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa dan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus, persekutuan gereja. Trinitas itu ya. Iya. Nah, kemudian saya gini, 10 Commandment, 10 perintah Allah.
akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Berarti hanya menyembah kepada Allah Bapa. Tapi kenapa harus percaya kepada dan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Tuhan Yesus? Kepada anak. Berarti ada Tuhan yang lain, ada Roh Kudus. Mulai saya tergelitik di situ. Ke gereja tentang Tuhan, ya. Natal. Ketika Natal saya bingung. Ya itu pikiran anak kecil ketika itu ya umur 13 tahun ya. Usia kan SMP itu ya Bun ya? Iya. Usia SMP itu. Iya. Kan ketika Natal itu kan nyanyi gini, Yesus anak Daud. Kan pikirannya cah cilik, anak kecil kan gini, katanya Yesus itu anaknya Yusuf. Tapi kenapa Yesus itu anak Daud? Katanya Yesus anak Tuhan. Ya. Nah, dari situ sebetulnya Yesus itu siapa sih? Timbul pertanyaan lagi. Jadi tentang Natal. Kemudian saya berpikir pakai logika ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa tidak ada orang yang menghormati, memberikan tempat yang layak untuk Tuhan? Ketika Tuhan itu lahir. Saya lahir di rumah sakit loh. Masa Tuhan lahir di kandang? Ayo kita berpikir pakai logika aja ya. Kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan nanti YouTube-nya dari Balubait, teman-teman yang Nasrani ya, coba dibuka dulu lah, jangan pakai kacamata kuda, nggak mau melihat kiri kanan nggak, tapi ayo mindsetnya dibuka dulu, ya dibuka dulu, biar bisa menerima kebenaran itu, ya karena kalau kita tidak mau membuka ini tadi, kita nggak bisa, pokoknya kui gitu loh. Ya. Didoktrin gitu ya. Pokoknya itu. Karena barusan ada guru agama Kristen yang masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, itu dia juga merasakan kegalauan seperti saya. Guru agama Kristen baru ini. Guru agama Kristen, iya. Masuk Islamnya baru bulan Desember. Tapi mungkin saat ini belum berani diekspos. Iya, belajar dulu lah. Bukan gitu, karena mungkin menyangkut pekerjaan. Menyangkut keluarga, menyangkut keamanan beliau. Oh iya benar. Iya, gitu. Jadi Tuhan kok lahirnya di kandang domba? Kan kalau waktu itu penjelasannya begini, karena begitu besar kasih sayangnya Allah Bapa sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal. Mengorbankan. Ya. Masa sih? Gitu ya, sampai dikorbankan jadi manusia, lahir di kandang domba. Kalau Tuhan mau, maksud Tuhan itu merendahkan dirinya sampai sedemikian rupa. Ya, kalau saya lahir di rumah sakit, maksud Tuhan lahir di kandang domba. Nah, yang kemudian, saya ini kan manusia, saya dilahirkan manusia. Ya, itu kan wajar, saya manusia dilahirkan oleh manusia. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu kan maha kuasa, maha segalanya. Masa Tuhan dilahirkan oleh manusia. Maaf, yang keluarnya dari alat kelamin perempuan, yang kadang-kadang najis. Tuhan kan maha suci. Masa yang suci keluar dari yang najis. Ya, ketika itu saya tanyakan gitu. Saya tanyakan, ya. Waktu saya ikut ibu saya itu ke I3 itu, saya tanyakan. Terus dijawab begini, kamu tahu telur? Tahu. Keluarnya dari mana? Dari pantat ayam. Ya. Pantat ayamnya bersih enggak? Kotor. Nah itu telur yang bersih keluar dari pantat ayam yang kotor. Waktu kamu
makan telur kamu membayangkan pantat ayam enggak? Enggak. Ya udah kayak gitu itu Tuhan. Ya nggak bisa saya bilang gitu. Nggak bisa. Tuhan itu maha suci loh. Masa keluarnya dari itu. Nah, kemudian saya dilaporkan sama ibu saya. Dianggap saya itu kerasukan setan. Oh gitu ya. Ya. Saya kalau di Kristen namanya ditengking. Kayak di rukyah gitu kalau Ya, di kayak kita di ya. rukyah. Ya. Dianggap saya kemasukan setan. Jadi nggak ngapa-ngapa, saya gitu. Saya nggak ngapa-ngapa. Ini kan apa ya, pikiran pakai logika, tetapi sesuatu yang harus diimani, tapi di logika kan nggak masuk. Beda ya, kalau kita pakai jilbab, ya pakai jilbab. Logikanya jilbab ini kan untuk menutup aurat. Benar. Karena perempuan itu kan apa ya, Lekuannya. serba indah Iya. gitu ya. Makanya dan yang boleh menikmati itu hanya yang berhak. Ini loh untuk para muslimah ya, yang masih memamerkan lekuk tubuhnya untuk yang tidak berhak. Ya. Itu kan hanya yang berhak yang boleh menikmati, ya. Nah, ini kan di logika bisa diimani harus, Al-Qur'an diimani harus, ada perintah menutup aurat. Di logika kan bisa nyambung gitu loh, nyambung kan. Tapi ini ya, Tuhan Maha Suci lahir dari perempuan, yang dari alat kelamin perempuan yang najis. Iya kan? Yang suci keluar dari yang najis. Tuhan Maha Besar, lahir dari manusia. Ya. Mosok gajah lahir dari semut. Bun, kalau Tuhan lahir ke dunia, terus yang jaga semesta itu siapa? Nah, makanya di situ saya gitu. Jadi Tuhan lahir. Berarti waktu Tuhan lahir, di surga ada Tuhan enggak? Kan Tuhan lahir di dunia. Di surga ada Tuhan enggak? Ada. Loh berarti Tuhannya enggak satu dong. Padahal kembali lagi ke Ten Commandment. Kan akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Nah ini ada Tuhan yang lahir, ada Tuhan yang di surga. Berarti ada dua Tuhan. Bingung saya. Saya juga bingung, Bun. Ya, bingung. Makanya jadi orang Islam itu paling enak itu orang Islam. Makanya yang lagi galau dengan Islam, pikir-pikir dulu kok mau ninggalin Islam. Islam itu enak banget, super deh, istimewa. Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Ya. Terus Bun, kita di rukyahnya kayak gimana? Ya. Dalam nama Yesus, ya kuasa kegelapan yang di dalam dirinya Dewi keluar. Gini saya tuh nggak ngapa-ngapa, saya itu lagi bingung gitu ya. Nah kemudian ketika itu kan tiap tahun pergi lagi tentang Trinitas, saya tanyakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga yang satu, satu yang tiga. Dan saya tanyakan, ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga yang satu, ya Allah Bapa di mana? Di surga. Ketika turun ke dunia, jadi Tuhan Yesus. Berarti di surga kosong. Ya. Jadi Roh Kudus. Berarti yang jadi manusia tadi sudah jadi Roh Kudus. Kalau masih tetap jadi manusia, jadi Yesus, berarti Tuhannya ada berapa? Terus saya diumpamakan begini. Bapakmu berapa? Satu. Di kantor, bapak saya tentara. Ya. Di rumah bapak saya, di kampung, ya, di kampung pengurus RT katakan, dia bilang gitu, ya, ketua RT katakan, ya, pendetanya bilang seperti itu. Oke, berapa orangnya? Satu, di kantor tentara, di kampung Pak RT, di rumah bapak saya. Berapa orangnya? Satu. Iya saya bilang, tapi ketika bapak saya di kantor, kalau sekarang bisa ya pakai ATM. Iya. Kalau zaman saya, zaman tahun 75, tahun 80 belum ada ATM.
kan ngirim pakai wesel, Iya, ya. bener. Bapak saya di kantor. Kalau sekarang kan, misalnya bapak saya di kantor, saya butuh duit, bapak bisa ngirim pakai SMS, pakai SMS banking kan Iya. bisa. Nah, kalau bapak saya di kantor nih, saya butuh minta uang, ya, sebagai bapak. Sementara di kantor, apa bisa menjalankan tugas sebagai bapak? Wong dia sedang di kantor. Orang kampung kerja bakti. Apa bapak saya bisa mimpin kerja bakti? Sementara bapak saya di kantor. Iya. Kalau sekarang katakan disanggah bisa lewat HP, tapi kan sosoknya tidak hadir. Iya kan, sosoknya tidak hadir. Tapi ketika Allah Bapa turun ke dunia menjadi Yesus, sosoknya hadir gitu loh. Sosoknya ada gitu. Nah, berarti ketika Yesus itu turun ke dunia jadi manusia, di surga nggak ada Tuhan. Kalau ada berarti nggak satu dong. Iya, 3 itu ya konsepnya. Ya, belum lagi kalau Tuhan meninggal Disalib gitu. disalib. Saya malah- Berarti ada Tuhan yang punya kekuasaan mencabut nyawa Tuhan. Iya benar itu. Iya kan? Tuhan punya kuasa mencabut nyawa Tuhan. Ada Tuhan yang maha kuasa untuk mencabut nyawa Tuhan. Ada Tuhan yang dicabut nyawanya, ada Tuhan pencabut nyawa. Bingung enggak? Ya, bingung Bun. Bingung toh? Pusing toh? Kayak biar gak pusing itu jadi orang Islam. Tapi banyak orang Islam yang cari apa ya? Karena nggak mau belajar Islam jadi pusing sendiri. Bukan justru konsep Trinitas itu malah membuat Bunda itu semakin bingung ya? Ya, membuat saya semakin bingung. Saya mau diterangkan pakai sistem apapun, segitiga sama sisi, air, es uap, gula, kopi, air panas, Itu udah nggak dilogikan gitu? ketemu, nggak bisa di logika, Iya benar. nggak Iya. bisa di logika. Ya, gula-gula, kopi-kopi, air panas. Ketika dicampur kan sudah jadi air kopi toh. Iya. Apa masih ada bisa rasa manisnya. diambil gulanya sendiri? Nggak bisa. Kopinya mau dipisah? Nggak bisa. Iya kan? Tapi kenapa kok bisa? Ketika menjalankan tugas ini jadi anak, ini jadi bapak, kemudian jadi satu Tuhan lagi. Bingung. Bingung bener. Ketika diterangkan. Jadi katanya gitu. Waktu Yesus turun ke dunia pertama kali, dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Oke, 100% Tuhan, 100% manusia. Terus kita ini manusia tahu kapan dia jadi manusia, kapan dia jadi Tuhan. Indikasinya gimana? Kalau pas dia jadi manusia, dia lapar, Iya. dia Dia makan. makan, haus minum. Haus minum, kebanyakan minum, buang air kecil, kecil, ke kamar mandi. Terus saya kan enggak tahu pada waktu itu dia sedang jadi manusia. Terus saya berdoa, ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar saya lagi di kamar mandi gitu. Kan saya menyebut, ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Sementara dia sedang buang air kecil. Kapan dia jadi Tuhan, kapan dia jadi manusia. Jadi waktu Yesus datang yang pertama kali ke dunia, itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti baru dia datang yang kedua kali, dia akan 100% jadi Tuhan dan menghakimi kita. Itu. Ya bingung ya Bun ya? Bingung. Kapan dia jadi Tuhan, kapan dia jadi manusia ini loh waktu nih. Bingung. Padahal kan antara yang sesuatu yang diciptakan tidak bisa menyerupai yang menciptakan gitu. Iya. Tidak bisa. Tidak gitu. bisa. Jadi kayak apa? Pemahat patung, apakah patung seperti pemahatnya kan nggak mungkin Tidak seperti bisa. itu. Iya. Nah dari situlah kadang ya semoga Allah ngasih kekuatan buat teman-teman untuk diberi kemampuan untuk belajar Islam ya. Iya. Minta Makanya bimbingan saya sama gini, Allah.
makanya saya menghimbau gitu. Kalau yang melihat YouTube ini nanti ya, ada yang dari teman-teman dari Nasrani, dari Kristen atau Katolik, jangan bilang ya dan amin, menutup diri dulu. Ya. Tapi yuk dibuka mindsetnya. Ya. Supaya apa? Supaya kebenaran itu bisa masuk. Karena kalau kita sudah menutup, itu ini nggak bisa. Pokoknya aku ngimani itu ya dan amin, selesai. Ya. Padahal di Kristen dikatakan iman tanpa pengetahuan itu mati. Iman tanpa pengetahuan itu mati. Beriman oke, tapi pengetahuan juga. Gitu loh. Iya. Menarik. Jadi kayak tadi saya ceritakan, saya ketika mendapat ayat tentang menutup aurat, pokoknya saya tutup dulu aurat saya. Ya. Baru setelah itu berpikir, kenapa sih disuruh menutup aurat? Oh ya, wanita itu kan keindahan. Ya, walaupun orang yang tidak benar bilang keindahan itu harus dinikmati oleh mata semua orang. Loh, wanita itu bukan tanaman ya sing boleh dinikmati. Iya toh? Iya ndak? Iya bunda. Itu justru melecehkan perempuan ya. Kalau dia dihormati itu justru diletakkan pada tempat yang ya terlindung, ditutupin gitu ya. Makanya saya bersyukur jadi orang Islam itu. Nah, saya teruskan. Jadi semakin saya mempelajari Alkitab itu semakin galau. Sampai satu ketika saya masih ingat ya, saya dulu sebelum Islam kan Kristen Protestan. Nah, di Solo saya sampai kelas 3 SD. Ya. Di sekolah negeri SD Cemara 2 saya. Nah, saya sering ikut karena enggak ada, kalau guru agama Kristennya enggak datang, saya ikut pelajaran agama Islam. Gitu. Ya. Ada yang menggelitik saya ketika saya kumpul sama waktu masih di Solo ini. Kalau teman-teman saya habis pelajaran bahasa Islam itu habis pelajaran agama Islam itu mereka gini nyanyi. Agamaku Islam, ya. Islam agamaku. Kitabku Quran, nabiku Nabi Muhammad. Ya. Nabiku Nabi Muhammad, dengan bangganya loh teman-teman saya tuh di jalan itu nyanyi seperti itu. Agamanya Islam, kitabnya Quran, nabinya Nabi Muhammad. Lah kok aku ora duwe ya? Gitu. Ya. Tuhan saya malah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dulu waktu itu tapi saya masih kecil tapi nggak mikir gitu ya. Nggak mikir gitu. Nah, setelah saya pindah ke Lombok, ikut orang tua, saya disekolahkan di sekolah Katolik. SD, SMP. Nah, waktu SMP itu ada frater, guru agamanya. Kalau dia belum jadi pastor kan sebutannya frater. Kalau frater itu masih boleh nikah. Ya, namanya kalau enggak salah Pak Santoso, kalau enggak salah. Saya ingat, saya tanya, frater Katolik, saya Kristen Protestan. Ya, tolong tunjukkan ayat perintah beragama Katolik. Karena saya diem-diem ya, tanpa sepengetahuan orang tua saya nyari di Alkitab. Tuhan itu nyuruh saya Kristen apa enggak toh. Jadi apa ya, karena saya ditanamkan sama ibu saya, sama mbah-mbah saya itu untuk rajin membaca, gitu ya. Jadi saya memang suka membaca gitu, ya. Nah, saya baca Alkitab itu saya cari ada enggak perintah saya disuruh jadi orang Kristen. Karena tadi banyak hal yang mengganjal itu ya. Apa ya yang boleh dibilang enggak bisa dinalar gitu ya. Tuhan berkelahi sama Nabi Yakub, Tuhan kalah. Tuhan gelut. Ya, Tuhan takut. Tuhan berdoa, Tuhan mati kan? Iya. Akhirnya saya gini, saya ini jadi Kristen siapa sih yang nyuruh? Saya cari perintah beragama Kristen, nggak ketemu gitu. Nah, saya tanya sama frater, saya ini Kristen Protestan.
frater Katolik, ada nggak perintah beragama Katolik di Alkitab? Bukannya dijawab, marah, saya dihukum. Saya disuruh keluar kelas, berdiri di bawah tiang bendera, tangannya diangkat satu, kakinya diangkat satu. Ya saya ya nyantai aja, ya nggak berat buat saya. Wong dilala saya dulu kan, yo jelek-jelek ini atlet ya saya. Ya, anak tentara. Ya, saya bukan cuma anak tentara, saya atlet bela diri, saya pesilat nasional. Iya, habis dia ngajar saya didatangi. Aku masih tanya, masih frater Katolik, saya Kristen, ayatnya mana? Wah, frater marah sekali. Kemudian orang tua saya diberitahu, wah ibu saya marah besar, saya dipukuli sama ibu saya. Terus galau, bingung gitu ya. Ibu saya sampai bilang, apa tuh yang salah di saya itu, katanya. Adik-adik kamu taat kok kamu kayak gitu, apa yang salah? Ibu saya sampai marah seperti itu. Saya bilang, ibu saya bingung gitu loh. Semakin saya disuruh ikut kebaktian, ya, saya semakin bingung. Anehnya saya bingung itu, saya bisa mempengaruhi teman-teman saya yang Islam. Ya, setelah SMP saya sekolah di STM. Ya, jadi kan saya sekolah di STM, teman-teman saya kan cowok-cowok ya, Islam. Ya, saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Teman saya yang Islam yang harusnya sholat, saya pengaruhi jadi nggak sholat. Ya, saya ajak makan. Itu STM-nya di mana? Di Mataram, di Lombok. Di Lombok ya? Iya. Jadi teman saya jadi nggak sholat gitu. Ya, terus perjalanan waktu, terus saya mencari terus. Masih dapat pendidikan agama Kristen ya? Masih terus ya, ya, STM. masih terus gitu. Di satu sisi saya merasa punya tugas menjadikan semua bangsa murid, ya. Di satu sisi saya jadi galau, saya galau, gitu. Jadi saya punya dua sisi. Jadi kalau saya ke gereja itu saya bingung. Ketika majelis gereja membuka jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya ki sopo to jajane gitu ya. Tuhannya itu siapa? Galau gitu. Saya sering dimarah sama ibu saya. Terutama ibu saya. Sering sekali. Ya. Ibu saya menganggap saya imannya itu tidak benar-benar. Ya memang kalau saya ngakui ketika itu iman benar-benar enggak, iman saya tidak beriman Kristen dengan benar. Karena apa? Saya galau. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kepada saya. Gitu. Sampai saya lulus. Nah, sementara itu teman-teman akrab saya adalah mereka-mereka yang Islam. Yang tadinya sholat, saya pengaruhi jadi nggak sholat. Teman-teman saya Islam, kalau di rumah saya Natalan, ya pada ikut makan babi, teman-teman saya yang Islam. Ikut makan anjing, gitu. Ya. Jadi ini tadi loh, wong bingung malah ditutke wong sing sudah bener, ini kan aneh. Tapi dalam itu Bapak gimana respon Bapak? Nah, bapak saya 10 tahun setelah menikah dengan ibu saya, bapak saya murtad. Murtad? Bapak saya tadinya Islam. Ya walaupun Islam abangan. Oh, jadi pernikahan beda agama gitu ya? Ya, nikah beda agama. Jadi kalau ada orang bilang indahnya nikah beda agama, saya bilang nerakanya nikah beda agama. Nerakanya? Ya. Ya. Nah, 10 tahun setelah menikah, bapak saya masuk Kristen. Dan setelah bapak saya masuk Kristen, setelah bapak masuk Kristen, dia menjadi aktivis. Ya sampai sekarang. Itu. Jadi ya sudah. Beliau juga mempelajari Kristen dengan taat, gitu. Jadi itu saya, doktrin yang mereka terima itu apa ya, Bun? Ketika dia murtad? Keselamatan. Kalau gitu doang? Saya kalau manggil bapak itu Mase. Oh. Saya nggak punya bapak, punyanya Mas. Saya dulu, ya saya tidak, pada waktu itu saya sama
mbah dari pihak bapak itu nggak boleh manggil bapak. Saya nggak tahu. Saya pikir apa saya itu bukan anak kandung gitu ya. Saya mikir apa saya itu anak tiri, apa saya anak pungut kok nggak boleh manggil bapak. Jawaban itu baru terjawab setelah saya masuk Islam. Jadi walaupun mungkin ada beda pendapat, anak yang di luar nikah itu tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki itu. Ya saya anak di luar nikah. Gitu. Oh gitu. Ya, jawaban itu baru saya dapat setelah di Islam. Ya jadi luar biasa Islam itu menjaga nasab itu sampai di situ. Iya benar. Ya. Dan kalau anak di luar nikah itu dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Iya. Jadi benar-benar Islam itu menjaga. Ini kita nggak pakai perasaan ya. Kita memang aturan dari Allah seperti ini ya. Iya. Kita aturan dari Allah seperti ini. Allah menjaga harus seperti ini. Iya. Kayak gitu. Jadi safety-nya Islam itu luar biasa. Bahkan menikah pun tidak boleh diwali sama ini. Iya. Benar. Safety-nya yang saya rasakan perjalanan setelah saya 24 tahun jadi orang Islam itu, saya semakin merasakan bahwa Islam itu betul-betul ya penjagaannya terhadap umatnya itu luar biasa. Dan ini tidak setiap orang yang lahir Islam merasakan seperti ini. Bahkan ada yang menganggap ini sebuah kekang yang mengekang begitu kuat, ini apa ya membuat jadi orang Islam itu nggak enak. Iya. Karena apa? Nggak merasakan gitu. Jadi anak yang di luar nikah itu tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili itu. Betul. Karena apa? Kalau diumpamakan tanaman, itu tanaman di luar pagar. Kalau sudah nikah kan di dalam pagar. Tanaman yang berhak dinikmati oleh mereka yang menanam. Tapi kalau di luar pagar, yang menanam ini tidak berhak, gitu loh. Betul. Maka karena di luar pagar, dia tidak berhak perwalian, dia tidak berhak terhadap nasabnya itu. Nah ini banyak keluarga Islam yang salah. Iya. Ya, saya berharap dengan YouTube ini nanti, ya. Yang salah ayo diluruskan. Benar. Jangan sampai MLM dosa. Karena untuk menutup malu dinikahkan. Kemudian di akte kelahiran ya, ayahnya Fulan bin Fulan. Kan harusnya Fulan bin Fulana. Iya benar. Harusnya kan seperti binti Fulana harusnya. Binti ibunya itu. Iya binti ibunya. Ini banyak yang keliru. Dan memang banyak dari teman-teman kita itu yang belum tahu, Bun. Iya. Mungkin ya mudah-mudahan Allah beri hikmah ya melalui saluran ini ya, jadi saya kalau orang malu saya enggak. Artinya saya enggak malu membuka kehidupan saya. Untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain. Benar, ya. Saya bilang saya nggak punya bapak karena saya manggilnya Mas. Karena dari mbah tapi itu kan ayah biologis ya. Iya. Benar. Saya gini, waktu itu saya pernah tanya kepada mbah saya, Mbah kenapa nggak boleh manggil bapak? Kenapa manggilnya Mas? Ketika itu dijawab, sok ben ya wis gede kowe ngerti. Gitu. Termasuk kepada Pak D kakaknya bapak itu saya manggilnya nggak Pak D tapi juga manggilnya Mas. Gitu. Nah setelah saya masuk Islam itu hikmahnya saya masuk Islam. Masya Allah. Saya kenapa saya tidak boleh memanggil bapak? Karena dia bukan bapak saya secara ini tadi. Tapi secara biologis secara anaknya. Nasab ya, secara biologis saja saya anaknya gitu. Jadi beliau masuk Islam setelah 10 tahun pernikahan. Gitu. Dan ketika beliau Islam itu tidak pernah menanamkan keislaman kepada kami. Karena kuatnya di ibu itu ya. Iya. Nah, ini loh, pernikahan beda agama biasanya yang Islam tidak pernah menanamkan keislaman kepada anaknya. Dan pernikahan beda agama itu biasanya yang Islam justru yang kalah. Ya. Hampir di semua yang saya perhatikan gitu. Karena sudah ada perjanjian di Kristen kan sudah ada perjanjian. Anak hasil pernikahan beda agama ini tidak boleh dididik Islam, harus dididik entah Kristen entah Katolik. Ya. Maka ketika orang itu murtad, itu kehilangan dunia, kehilangan akhirat. Dunianya nanti kalau dia menikah kehilangan yang punya anak
kehilangan cucu, kehilangan anaknya, kehilangan cucunya. Ya. Di akhirat nggak bisa kumpul. Iya, Bun. Dan masih sayang orang tua ya, Bun ya? Ya. Masih ya. Dan apalagi masih di agama yang lama ya. Ya. Kira-kira sakit hati nggak, Bun, kalau saya ngomong mereka kafir? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, iya, memang gitu ya. Saya itu mohon sama Allah agar saya diizinkan ketemu dengan orang tua saya. Saya itu kan waktu saya sebelum pensiun saya bilang sama suami saya, Bi, nanti kalau dapat uang pensiun dipakai ke Lombok ya. Saya pengen ketemu orang tua sebelum beliau meninggal. Qadar Allah, sebelum saya pensiun atap rumah saya ambrol sehingga uangnya saya pakai untuk memperbaiki atap rumah. Qadarullah. Iya. Berarti belum bisa. Iya. Gitu. Ya saya teruskan tadi ya. Terpotong ya. Jadi apa ya? Orang tua nggak pernah mendidik saya Kristen dengan mendidik saya Islam tadi nggak pernah dari pihak Masih tadi ya, dari pihak suami ibu saya nggak pernah. Gitu. Saya galau terus. Sementara teman-teman saya yang Islam tidak pernah ada yang mendakwai saya. Ya. Bahkan boleh dibilang saya dulu punya pacar gitu ya, punya pacar ketika masih Kristen. Itu Islamnya taat. Tapi tidak pernah mendakwai saya. Justru saya minta mengantarkan ke gereja, mau gitu ya. Saya ajak Natalan mau, saya ajak tahun baru Masehi mau, saya minta nganterin saya kebaktian ya diantar, ditungguin. Nah ini loh. Jadi yang harusnya tegas terhadap kafir, berkasih sayang sesama mukmin ini tidak dilakukan kan? Harusnya tegas dalam hal ini, tegas masalah akidah. Ketika saya minta untuk mengantarkan ke gereja, walaupun saya pacarnya dia kan nggak mau, iya kan? Iya. Kalau dia Islamnya taat, wong Islam itu jangan dekati zina, berarti dia kan pacaran juga nggak mau, pacaran mau, ya. Jadi tidak ada teman saya yang Islam itu berusaha mendakwai saya. Padahal itu STM ya, Bun? Iya, padahal saya hidup di lingkungan orang Islam. Nggak ada yang mendakwai saya. Mengenalkan saya pada Islam pun tidak pernah ada yang mau. Ya, tidak pernah ada, saya ralat, tidak pernah ada yang mengenalkan Islam kepada saya, nggak pernah ada. Berarti sebenarnya muncul kewajiban buat kita yang Muslim itu mengenalkan Islam ke yang masih kafir itu ya, Bu? Ya kan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Iya sih. Tapi tugasnya jadi amar ma'ruf nyambi mungkar. Amar ma'ruf sambil mungkar. Sholat STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Berarti buktinya apa? Sholat tetapi ketika, lihat aja, banyak pejabat yang sekaligus jadi penjahat akidah. Ketika mengatakan semua agama sama. Enggak boleh padahal. Semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Kalau semua agama baik, maka di kitab semua agama itu ada perintah beragama itu secara eksplisit tertulis. Di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, secara eksplisit tertulis. Tapi saya mencari loh, ayat itu loh, yang secara eksplisit tertulis itu nggak ada loh. Di kitab Yohanes ada, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa melainkan melalui aku. Ini yang diyakini perintah beragama Kristen. Padahal tidak ada kata dari Yesus jadilah Kristen, enggak. Yesus cuma bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti dia hanya pemandu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Berarti tujuan utamanya Bapa. Bapa itu panggilan kesayangan Yesus kepada Allah. Melainkan melalui aku. Ya. Pembawa risalah itu ya. Hanya pembawa risalah. Berarti secara tidak langsung menyiratkan bahwasanya Yesus itu seorang nabi, bukan Tuhan. Sebetulnya makanya tadi dibuka mindsetnya itu loh. Secara tersirat kan itu sudah dijelaskan, aku ini nabi. Iya. Gitu.
Cuman pembawa Dia risalah. bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Jalan ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, melainkan melalui aku. Benar. Kalau dia Tuhan kan, dia akan bilang toh, akulah jalan kebenaran. Ya, akulah Tuhanmu kan. Iya, harusnya tegas ngomong gitu. Tegas mengatakan. Tapi dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, melainkan melalui aku. Ya, ini yang Kristen mesti apal ayat ini. Ya, dan itu diyakini bahwa itu jaminan surga itu seperti itu. Iya. Dan itu perintah beragama Kristen itu dasarnya itu. Ya. Padahal di Matius 15 ayat 24 Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Untuk mendakwahkan Hanya Bani Israel, hanya kepada Bani Israel. Iya. Tidak kepada selain Bani Israel. Nah, kita di Indonesia ini apa Bani Israel? Iya. Ya. Dan nanti Yesus itu akan menghakimi 13 suku dari Bani Israel. Lah awake dhewe sesuk. Kita kan nanti kalau dibariskan itu loh, yang hidup di zamannya Nabi Adam, barisnya di belakangnya Nabi Adam. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang disebut Isa itu kan, Yesus itu kan bahasa Yunani, bahasa Arabnya Isa. Yang hidup di zamannya Nabi Isa, di belakangnya Nabi Isa. Nah, terus yang di zamannya Nabi Muhammad. Nah sekarang sing hidup di zamannya Nabi Muhammad tapi tidak mau ngakui Nabi Muhammad itu di mana tempatnya? Arab di belakangnya Nabi Isa. Nabi Isa, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kehendak Bapa di surga. Pada saatnya nanti aku akan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Ya enggak kenal. Iya. Wong hidupnya di era setelah Yesus kok. Dan itu sebenarnya menyeratkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna ya Bu. Iya. Menyempurnakan ajaran sebelumnya. Iya. Dan menutup setelah itu nggak ada nabi Nggak lagi. ada setelah lagi. Itu. Kalau ada nabi lagi, Palsu. palsu. Iya. Itu seperti itu. Mencari terus ya. Sampai ketika saya sudah lulus STM, saya kuliah di IKIP Jogja. Saya diterima di kuliah di IKIP Jogja. Anehnya orang bingung bisa memurtadkan ya. Saya bisa memurtadkan ketua pengajian loh. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Ini berarti saya dapat poinnya gini Bun. Jadi di sana mereka boleh ya mau nikah beda agama ya kalau di Kristen itu. Dulu kan ada namanya nikah BS. Tapi kemudian dalam perjalanannya kan ada perjanjian-perjanjian bahwa ketika nikah beda agama, si Islam tidak boleh mengajak si Kristen masuk Islam. Si Islam yang harus masuk Kristen. Gitu ya. Anak hasil pernikahan tidak boleh dididik Islam, harus dididik Kristen. Itu ada. Ya. Jadi saya tahun 81 saya kuliah di Jogja. Ya. Saya punya TTM, ya, punya pacar gitu ya. Pacar. Jadi bergaul pun pakai misi. Aneh kan? Jadi saya punya dua sisi nih. Di satu sisi bingung, di sisi yang lain ya masih mengemban tugas ini tadi. Ya. Seandainya mungkin ya pacar-pacar saya yang Islam dulu mau menjelaskan Islam kepada saya gitu ya. Tapi ya semua perjalanan ya. Iya benar. Ya. Tapi herannya saya kok nggak ada yang menjelaskan Islam kepada saya gitu loh. Ya. Justru ini tadi ketika saya di Jogja gitu ya, dia itu ketua pengajian di kampungnya, walaupun levelnya kampung, tapi kan ketua pengajian. Harusnya kan imannya sudah kokoh. Dan di kampus dia ikut kegiatan organisasi mahasiswa Islam. Kan harusnya kokoh juga kan. Ya, saya nggak mau menyebut organisasinya. Ya, kan harusnya kokoh juga. Kok nganterin saya ke gereja, jemput, lama-lama ikut.
ya. Dan tolong teman-teman yang muslim diwaspadai kebaktian kebangunan rohani penyembuhan ilahi. Jadi yang pacar saya yang kemudian jadi suami saya, ya, itu masuk Islamnya sebagaimana Masih, ya, Bapak saya yang saya sebut Masih tadi, masuk Islamnya karena kebangunan rohani penyembuhan ilahi.